Taju mas, mas. Dan. Berat. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik rekan-rekan, hari ini kita melaksanakan press release terhadap ungkap kasus pencurian dengan pemberatan, di mana ada 3 tersangka yang saat ini sudah kita amankan, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, di sini ada tersangka yang memiliki peran utama, yaitu yang perempuan. Kemudian bekerja sama dengan pasal persangkaan yang sama dengan salah satu tersangka berinisial KH. Saya kembali lagi untuk yang perempuan berinisial S. Ya. Jadi untuk kedua tersangka tersebut kita terapkan pasal 363 ayat ke-1. Ayat 1, ayat 1 huruf ke-4 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Kemudian kejadian kami jelaskan untuk runut kejadian, kami menerima laporan dari korban, yaitu Bapak Leo, Bapak Leo selaku pemilik, yang bersangkutan tinggal di Lumajang. Nah, tersangka yang ada di belakang, yang perempuan atas inisial S dan KH bekerja untuk Pak Leo, ya. Yang satu bekerja sebagai asisten rumah tangga, yang satu bekerja sebagai tukang kebun. Jadi berawal sekira bulan September 2024. Nah, tersangka kita S yang tadi saya sampaikan wanita jenis kelamin perempuan ini mendapat informasi, ya. Saya tadi sempat bertanya kembali, dia tidak menjelaskan dapat informasi yang dari mana, belum menyampaikan, dia tahu sendiri. Sehingga saat itu di bulan September, saudari S menduplikat kunci lemari dan kunci laci milik korban, di mana korban menyimpan emas miliknya, ya ada beberapa batang. Nah, yang hilang itu sejumlah 13 batang dengan total berat diperkirakan 10 kg. 13 batang. Nah, di sini memang bentuknya seperti rekan-rekan lihat, tidak dari pabrik tertentu, sehingga beratnya rata-rata ada yang 1 kilo, ada yang kurang dari 1 kilo, yang bentuknya lebih kecil. Total 13 keping emas dengan berat estimasi 10 kg. Kemudian pada bulan September, tersangka wanita berinisiatif untuk melakukan pencurian emas milik saudara Bapak Leo, korban, 2 keping emas. Mereka berdua antara Ibu S dan saudara KA ini bersekongkol untuk memilikinya dengan cara mencuri. Kemudian mereka pada bulan September itu mengambil 2 keping emas, yang kemudian dengan pembagian Ibu S dan Bapak KA ini, Ibu S 60, Bapak KA 40%. Nah, dari hasil pencurian itu mereka menjualkan ke salah satu toko emas yang ada di Lumajang. Nah, dengan hasil penjualan yang dimiliki oleh S ini berdalih akan diinvestasikan ke toko emas itu kembali, sehingga uangnya tidak diambil dan berhasil kita simpan saat ini. Modusnya adalah investasi karena yang bersangkutan memiliki emas tersebut. Nah, kemudian kembali di bulan November, yang bersangkutan antara Ibu S dan Bapak KA ini melakukan aksi yang kedua. Mereka mengambil dan mencuri lagi 1 keping emas yang diperkirakan 1 kilo dengan pembagian yang sama, yaitu 60 Ibu S, 40 Bapak KA. Nah, kemudian mereka menjualkan kembali ke toko emas yang sama, pun juga berada di Lumajang. Nah, di bulan November ini
Kemudian tersangka mulai gelisah, ya, mulai gelisah bahwa aksinya ini akan ketahuan oleh pemilik, sehingga S berkenalan dengan tersangka kita ketiga, yaitu MSD alias AC, ya, yang mana kesepakatan mereka ini luar biasa. Karena takut ketahuan, Ibu S dan saudara KA tadi meminta tolong saudara AJ ini untuk mencarikan dukun santet untuk menyantet pemilik agar meninggal dunia. Nah, perantara tadi Bapak AJ kemudian pada bulan Desember 2024 itu menyampaikan bahwa biayanya sekian, mahal-mahal dan lain-lain. Sehingga pada bulan Desember Ibu S melaksanakan aksi berikutnya, dan itu untuk Bapak KA sudah tidak terlibat kembali, tidak terlibat di pencurian yang ketiga. Nah, di pencurian yang ketiga ini Ibu S berafiliasi dengan Bapak AJ tadi, melakukan pencurian dengan jumlah 2 batang emas, ya, 2 keping yang diperkirakan ya kira-kira 2 kg. Kemudian tidak juga kunjung, mohon maaf sekali, meninggal karena disantet. Kemudian Bapak AJ ini menyampaikan butuh kembali untuk biaya yang lebih besar, sehingga yang bersangkutan mengambil lagi 2 keping emas. 2 keping emas di bulan Januari 2025. Nah, sehingga sudah total ada sekitar 7 keping emas. Nah, 7 keping emas yang diambil oleh Ibu S. Nah, kemudian alhamdulillah korban masih sehat walafiat. Ibu semakin gelisah, tersangka kita semakin gelisah, dan AJ memanfaatkan momen ini untuk meminta imbalan yang lebih besar, sehingga Ibu S mengambil kembali 6 keping emas, jadi totalnya 13, dengan berat total hampir 10 kg. Dan mereka berjanjian akan bertemu di sebelah rumah milik korban dikala Ibu S sudah mengambil sejumlah 6 batang emas ini, akan menginformasikan kepada Bapak Aji. Kemudian setelah di tangan, Bapak Aji datang menjemput dan menerima. Setelah itu dikuasai dan dimiliki oleh Bapak Aji. Sehingga pada bulan Maret, tepatnya pada tanggal 3 Maret, kami mendapatkan informasi bahwa ternyata Bapak korban, ya Pak Deo ini, curiga melakukan pemeriksaan di lemari tempat yang bersangkutan menyimpan emasnya sudah hilang kira-kira 10 kilo. Nah, saat itu seketika Polres Lumajang langsung menuju TKP dan melaksanakan olah TKP. Nah, kemudian kita melakukan penyelidikan beberapa hari kemudian, mengerucut kepada orang yang memang berada dekat dengan Bapak Leo selaku korban. Nah, kita lakukan interogasi, yang bersangkutan mengakui bahwa perbuatannya telah beliau lakukan bersama beberapa orang, yaitu saudara KA dan yang lainnya itu dengan Bapak Aji. Kemudian saya lanjutkan pada saudara KA, maaf ya Pak KA tadi, kita sita beberapa barang bukti, yaitu di depan nanti rekan-rekan bisa melihat ada sejumlah uang senilai 50 juta, kemudian ada 1 unit sepeda motor, 2 unit speaker aktif, 1 buah kalung emas, 1 buah palu, dan 1 buah pahat beton yang digunakan untuk kejahatannya. Nah, dan kemudian yang bersangkutan juga, yang saudara KA yang saat ini ada di tengah, yang ikut serta dalam 2 pencurian sebelumnya, itu hasil penjualannya juga dibelikan sebidang tanah. Nah, jadi beberapa aset yang sudah kami telusuri kemarin, kami lakukan penyitaan dari Polres Lumajang, melakukan penyitaan yang merupakan barang bukti hasil dari kejahatan. Nah, sebagian uang hasil penjualan oleh Bapak KA diberikan kepada istrinya kemarin, yang sudah kita saksikan, sudah kita sita sejumlah 50 juta rupiah,
kemudian ada yang dibelikan kalung emas, kemudian ada sisa sekitar 34 juta rupiah yang digunakan untuk berjudi. Dia mengakui sisa uangnya dia manfaatkan untuk judi. Nah, kemudian kami lanjutkan pada tersangka Ibu S. Saat ini yang sudah kita sita adalah 2 buah nota penjualan ataupun titip uang di toko emas yang juga saat ini berada di Lumajang dengan nilai yang kurang lebih 1 miliar lebih ya. Tapi 500 jutanya sudah yang bersangkutan gunakan untuk koordinasi dengan penghubung yang menyatakan mampu menghubungkan dengan maaf paranormal untuk melakukan ya itu kepada korban. Nah, seperti itu. Kemudian kami lanjutkan kepada saudara AJ tadi alias AJ, itu kita lakukan penyitaan cukup banyak. Yang pertama ada 3 buah batak emas ya dari yang saya sampaikan tadi. 3 batak emas ini masih utuh. Kemudian ada 1 unit, mohon maaf, di belakang rekan-rekan tadi bisa dilihat itu ada 1 unit Toyota Avanza warna putih, kemudian 2 unit mobil Honda Brio, kemudian 1 unit Toyota Fortuner, 1 unit Mitsubishi Xpander, 1 unit mobil Daihatsu Luxio, kemudian 1 unit Brio, 1 unit Toyota Avanza ya. Kemudian beberapa buah kalung emas dengan berat yang beragam. Nah, itu hasil pencurian yang sebelumnya dilakukan bersama Ibu S yang masih bisa kita telusuri merupakan hasil dari kejahatan pencurian yang melanggar pasal 363 ayat 1 huruf K. Demikian dengan ancaman hukuman. Nah, untuk khusus Bapak AJ kita terapkan pasal 363 ayat 1 huruf 4 junto 55 dan turut serta dalam melakukan kejahatan tindak pidana pencurian dengan korban. Demikian yang bisa saya paparkan terkait rilis ungkap kasus pencurian emas diperkirakan 10 kg yang terjadi sepanjang bulan September hingga bulan Januari 2025 di wilayah Kabupaten. Oke? Iya, kalau kita taksir dengan harga emas yang sekitar 1.600.000 per gramnya diperkirakan, karena kita belum menimbang secara keseluruhan karena sebagian barang bukti sudah berubah bentuk jadi perhiasan dan lain-lain. Kalau di berpatokan berat berarti sekitar 16 miliar rupiah. Dan aksi kejadian ini kan berulang. Gimana mau bisa sama ya, ketahuan ini berawal sekitar akhir Februari 2025 oleh pemilik sendiri. Pemilik mengecek lemarinya, melihat emas yang beliau miliki itu hilang kira-kira 10 kilo. Kemudian beliau melaporkan ke Polres Lumajang, langsung kita laksanakan olah TKP dan kita langsung melakukan upaya pencarian. Alamatnya Alamat korban di Kelurahan Jogoturun, ya, Kecamatan Lumajang. di sana Ya. apa? Pengusaha yang bersangkutan adalah wira swasta, pengusaha memang bekerja di jual beli. Ya. Tersangka 2 ya atas nama Ibu S dan saudara KA adalah karyawannya Pak korban ini, Pak Leo. 1 AR asisten ART, satunya Pak Kebun. Apa ada maksud dari pengakuan tersangka ini buat apa? Dikuasai. Yang pertama ya memang dia ingin menguasai, yang pertama ingin berhenti dan membangun usaha, bahasanya di modus setelah melakukan pencurian pertama dan berinvestasi. Nah, tadi saya sampaikan hasil pencurian pertama dititip belum menjualkan ke salah satu toko emas, hasil penjualannya diinvestasikan ke toko emas itu langsung dengan keuntungan 1% per bulan.
Ada mungkin nanti kan Ya. selama dia bekerja di Tenggara itu Mungkin ada sakit hati terhadap Kalau melihat nilai, ya. ya siapa yang tidak tergiur dengan seperti ini ya, dengan jumlah seperti ini. Sakit hati saat ini belum terjadi ya, tapi yang bersangkutan memang mengakui mencuri, dia ingin berinvestasi dan segera berhenti dan membangun usaha. Cukup kita bergeser ke barang bukti kendaraan.